Halo, Halo, malam Pak Herman. semangat Gimana pagi, kabarnya? Bro Tommy dan Selamat juga pagi. teman-teman semuanya. Semangatnya mesti pagi Wow, terus ini ya. wow, yes, yes, yes. Iya, iya. Nah ini nih nomor satu nih teman-teman. Saya pagi-pagi ya udah bisa berbagi satu insight nih buat teman-teman semua. Ya, Ketika tadi ada satu pertanyaan yang menggelitik nih Pak Herman. Kita langsung mulai ya. Ini boleh, begitu boleh, mulai aja udah silakan. langsung diwarnai dengan cinta dan senyuman nih ya. Jadi tadi ada yang bertanya sama saya begini, Koko, mau nanya dong, kok Kotomi itu mudah banget gitu ya, bersama motivator seperti Mary Riana, Pak James Kui, teman-teman, tokoh-tokoh hebat, dan juga ya amin Pak Herman didoakan ya. Banyak teman-teman mendoakan Pak Herman itu konglomeratnya Indonesia gitu ya. Ya amin ya Pak Herman ini luar biasa. Jadi katanya kok kayaknya sama konglomerat aja kayaknya kayak saudara sendiri, teman sendiri gitu ya. Kok mudah dalam bergaul. Pengen dong kok berbagi tips gitu. Gimana sih caranya? Menurut saya nomor satu, coba lihat tadi Pak Herman sudah membuka satu insight buat kita. Saat bertemu dengan seseorang, yang Anda berikan adalah cinta dan power. Jadi kalau ketemu, jangan pagi-pagi mukanya tuh loyo, tidak outfitnya ataupun dress up-nya tidak siap gitu ya. Tapi lihat Pak Herman langsung semangat pagi, langsung kasih senyuman dulu. Nah itu udah melancarkan rezeki teman-teman. Ini insight nomor Ya, satu nih. Pak Herman sudah tidak banyak apa ya, ibaratnya belum berbagi banyak aja udah nomor satu. Kotomi bisa belajar. Dan saya yakin teman-teman sekarang sudah bisa ambil satu. Oh iya ya, kalau saya mau presentasi depan seseorang, kalau misalnya hari ini saya tanya ya, kalau Pak Herman nanya kita, gimana kabarnya teman-teman? Jawabannya apa coba? Semangat pagi, gitu ya kan? Kalau dijawabnya, ya begitulah Pak Herman, kondisi sekarang ya begini, saya mah, aduh kondisi buruk Pak Herman itu. Nah, itu sudah tidak mencerminkan masa depan gitu loh. Tuh, tapi hmm, Kotomi, apakah Pak Herman, Kotomi nggak punya kesulitan, kesusahan, tantangan? Ada, kami ada. ya. Berarti Pak Herman sama Kotomi bujuan dong, membohongi keadaan? Enggak. Sekarang saya tanya, apa kita nggak boleh mendoakan masa depan kita lebih baik? Mendoakan sepanjang hari kita sampai malam, sampai tidur, sampai besok pagi lagi lebih baik. Boleh nggak teman-teman? Boleh kan? Nah, your words shakes your world. Jadi kata-kata kamu akan menggoncang dunia kamu. Lihat tadi Pak Herman begitu dia masuk langsung semangat pagi gitu. Ah udah, kotominya aja langsung kecipratan langsung energinya nih. Thank you Pak Herman. Ini Sama-sama. insight nomor satu nih, nomor satu. Gimana Pak Herman? Menurut Pak Herman, pandangannya gimana? Kita langsung mulai yang gampang ya. Teman-teman kayaknya pengen gitu loh Pak Herman. Apa dalam lamaran kerja, dalam mungkin kalau buat startup pengen ada investor yang tertarik mendengarkan mereka. Mereka pengen presentasi tapi belum apa-apa kan takut gitu ya Pak Herman. Kalau dari Pak Herman ada tips nggak Pak Herman? Sesungguhnya nggak perlu takut, Nggak tapi perlu takut, terus. bagaimana dia bisa memberi masukan-masukan, memberi input, memberi ide-ide yang tentunya dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi harus memikirkan apa ya yang bisa saya sumbang asihkan, apa yang bisa saya kontribusikan. Karena kalau Yes. hanya memikirkan ego-ego pribadi terus, nggak match. Tapi Nah kalau loh. sudah langsung memberikan banyak sekali masukan-masukan yang wow iya ya kok nggak kepikir saya, wah ini orang hebat nih. Nah itu pasti dia akan menganggap wah ini boleh nih bisa jadi teman Jadi, sejati gitu kan. yes, Atau itu. dibantu oleh sosok karyawan seperti ini ya perusahaan bisa meningkatnya bukan cuma 2-30% ini bisa berlipat ini kan begitu. Yes, Jadi tuh. Nomor kan dua ya, teman-teman dicatat nih. Nomor dua nih, udah langsung nih. karena kalau kita selalu memikirkan orang lain, itu pasti kita akan mendapatkannya itu berlipat itu. Saya yakin sekali. Yes. Kita mau memasarkan produk, kita mau menjual apapun, kita coba memberikan yang uh, mulia, yang purpose demi mereka punya kebaikan. Pasti mereka akan ingat loh, ya orang Yes. beli ke Bro Tommy sekali dilayani dengan luar biasa. Begitu handphone problem, dia pasti telepon ke Bro Tommy dong. Nggak mungkin dia mau Yes. cari cari di tempat lain atau ngecek-ngecek harga lagi. Oh, waktunya rugi dong. Ini sudah dapat yang terbaik. Nanti dapat harga murah, tapi
banyak yang dipalsu atau banyak yang nggak dikasih, kan sama saja gitu ya. Jadi Yes. kepercayaan itu sangat penting menurut saya. Betul, integritas ya Pak Herman ya, integritas karakter kita menentukan ya. Tapi Iya, karena ini waktunya cuma 1 jam, jadi saya singkat padat langsung ya Pak Herman. Kita itu mau ngasih tipsnya aja buat teman-teman gitu ya. Kalau siapa buat teman-teman yang belum kenal sosok Pak Herman, oh iya, iya. nah nanti setelah selesai tayangan ini saya punya 2 YouTube-nya Pak Herman yang bahkan 3 kali ya. Tapi ada beberapa lah yang saya bisa sharingkan, teman-teman bisa lihat di Instagram story saya untuk lebih mengenal beliau. Jadi singkat padat jelas kita pengen belajar. Terima kasih buat teman-teman yang mendoakan. Konglomeratnya Pak Herman ini bukan konglomerat cuma materi, tapi konglomerat cinta kasih dan juga mewarnai Indonesia dengan lebih maju lagi buat para UMKM. Karena Pak Herman punya satu slogan dan juga tagline yang begitu mempower saya adalah beliau pengen menciptakan 1 juta entrepreneur Indonesia. Yes. Yes, jadi kemarin dapat sambutan Pak dari Pak Ustadz Yusuf Mansur, katanya itu kata-kata yang bagus banget. Kalau orang di mana-mana dengar ada 1 juta lebih kena PHK, kalau Pak Herman berubah, selamat datang 1 juta entrepreneur Indonesia, gitu ya kan, dirubah, ya kan? Iya. Nah, tadi itu poin nomor 2, teman-teman. Ketika Anda ingin meningkatkan taraf hidup adalah dengan belajar mereka yang sudah punya pengalaman, skill, mentor-mentor kehidupan dengan orang-orang yang hebat. Nah, kita harus memposisikan diri kita lebih baik kan. Nah, tadi Pak Herman sudah kasih nomor 2 tuh. Setelah punya power, berani, dan juga apa coba? Bukan mementingkan egonya. Jadi datang, presentasi, bukan tempat, it's not about me. Membawa kepentingan dulu. Klien ini ataupun yang kita temui, kita pengen menggunakan dia hanya untuk kepentingan kita. Tidak boleh begitu. Tapi, betul kata Pak Herman, pikirkan, apa yang sebenarnya perusahaan ini butuh? Apa yang sebenarnya orang yang saya temui ini dia butuhkan? Ide apa yang saya bisa kasih? Sumbangsi apa, ketulusan apa yang saya bisa kasih? Kalau misalnya teman-teman sudah presentasi, startup-nya, ataupun perusahaannya pengen diinvest, tapi ternyata nggak mendapatkan tanggapannya, nggak apa-apa. Kan baru coba 1 kali. Belum coba 10 kali, belum coba 100 kali. Ya kan? Ya. Tapi, coba pikir kira-kira yang ditemui, itu dia punya problem apa, yang barangkali kamu bisa selesaikan. Ketika kamu selesaikan dia punya problem, dia bisa jadi mau tertarik untuk mengetahui kamu lebih lanjut. Tapi kalau belum apa-apa kamu bilang, Pak Herman, saya ini adalah jago nomor 1-nya marketing Indonesia dan sebagainya. Lawong belum ono bukti nih kok apa yang mau dilanjutkan ya kan? Kalimatnya orang sudah bosen. Nah ini nomor 2. Pak Herman, lanjut ya. Dalam membesarkan Tankop, menurut saya sudah luar biasa sekarang, Tuhan berkati. Pak Herman kan saya lihat banyak lini bisnis yang Pak Herman nggak cuman apa ya, saya lihat ini udah luar biasa gitu loh, banyak banget itu ya. Itu bagaimana ya Pak Herman membagi waktunya gitu untuk memperhatikan itu semua? Ya, jadi kalau kami ini saat ini Tankop membawai 8 subholding dan 36 bisnis unit, dan masing-masing di subholding dan bisnis unit itu sudah ada leadernya ya. Baik anak-anak saya maupun menantu saya, juga para profesional yang bergabung ya. Jadi mereka sudah mempunyai tanggung jawab di bidang masing-masing, bagaimana agar bisa berkembang, bertumbuh dengan sehat ya, dan bisa memberi makna ke banyak orang gitu. Jadi saat ini seperti zaman lagi krisis begini, kita ini sebaiknya jangan hanya menjual. Karena kalau you cuma hanya menjual, ya, itu tidak cukup. Jadi you bagaimana harus start membantu, start helping. Jadi bagaimana start helping. Kalau you mempunyai produk-produk ya, produk-produk itu bisa membantu apa tuh ke banyak orang tuh. Jadi you tawarkan itu. Wah, you dengan ini you bisa ada tambahan penghasilan, ini ada tambahan solusi. Jadi seperti di KTG, tadi saya sempat sharing untuk videonya ya, KTG itu kan perusahaan geomembran. Geomembran yang pertama di Indonesia yang lebarnya 8 meter dengan ketebalan 3 senti itu ya, tebal sekali pokoknya. Jadi geomembran tersebut mesinnya aja kurang lebih
satu gedung itu ya 1.000 meter persegi cuma satu mesin itu. Jadi besar sekali. Tapi di era sekarang ini kan infrastruktur berhenti ya, banyak yang ditangguhkan ya, proyek-proyek banyak yang ditangguhkan buat empang-empang juga banyak yang molor. Nah, kami sekarang membuat geomembran itu menjadi IPON. Jadi IPON itu ada yang diameter 1 meter, ada yang diameter 3 meter. Kami berikan mereka ini satu solusi bagaimana bisa mendapatkan penghasilan dengan memelihara ikan lele. IPON itu 1 meter cuma kurang lebih 625.000 ya. Kalau yang 3 meter sekitar 1,8 juta. Tapi penghasilannya tadi sudah saya hitung nih sebelum IG Live ini tadi saya sempat 1 tahun itu IPON yang 3 meter bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih itu 10 juta. Kita itu kalau punya 1 IPON ya. Nah, kalau dia punya 3 IPON itu berarti setiap bulan bisa panen itu. Karena ikan lele itu 3 bulan sudah panen. Penghasilannya itu kami perhitungkan hanya 80% yang hidup ikan lelenya. Itu penghasilannya sudah bisa 10 juta per 1 IPON. Jadi kalau mau 3 IPON, ya keuntungannya bisa 30 juta kan 1 bulan 2,5 ya. Itu kan bisa untuk penghasilan bagi orang-orang yang mungkin ibu rumah tangga, ibunya atau mungkin di pabrik-pabrik yang mempunyai lahan luas ya. Bisa aja untuk koperasi, untuk para satpamnya, untuk para bagian kebersihan yang bisa meminta satu lahan ya. Mereka kan sudah bisa memelihara ikan lele yang bisa dibudidayakan. Nah, ini kalau seluruh keluarga bisa mempunyai penghasilan tambahan, sebagian mungkin dikonsumsi oleh keluarga. Nah, ini kan kalorinya juga tinggi kan ya. Nah, ini teman-teman, di poin nomor 3, insight dari Pak Herman nih. Sekarang bukan waktunya kita jualan ide, bukan jualan produk aja, tapi harus menjual solusi. Berikan solusi bagi teman-teman kita. Nah, malam ini, Pak Herman dari tadi ngomong apa sih? Ipon-ipon, Pak Herman mau bagi-bagi iPhone buat kita? Bukan. Pak Herman mau ngasih kamu bisa beli iPhone-nya sepanjang tahun terus-terusan sama Kotomi. Apa itu caranya? Nanti saksikan video yang merupakan hadiah dari Pak Herman. Jadi malam ini kita nggak cuma sharing. Kita tahu, hidup itu nggak semudah teori. Hidup itu perlu solusi. Apalagi zaman sekarang bukannya waktunya mempertahankan gengsi, karena kita makannya nasi. Jadi, seperti apa sih iPhone yang tadi ngomong sama Pak Herman? Detailnya nanti teman-teman bisa saksikan video yang akan ditayangkan setelah acara Instagram Live ini selesai. Pak Herman lanjut. Ini mantep loh. Udah 3 nih Pak Herman berbagi nih. Ini sekarang mempunyai program biogas. Jadi bisa merubah sampah rumah tangga, sampah-sampah misalnya di rumah kos-kosan, di sekolahan, di mana saja, itu sampahnya harus diketahui. Sampah itu per hari harus berapa banyak, kira-kira ya, misalnya 200 kilo atau 100 kilo. Nah, nanti biogasnya itu kita buat sebesar 100 sampai 200 kilo, sehingga sampah tadi itu setiap hari bisa dimasukkan ke dalam biogas itu untuk nanti dirubah menjadi gas. Ini sampah organik ya. Jadi sampah organik ya dari tanaman, dari makanan, dari kalau plastik nggak bisa ya. Tapi kalau yang organik yang itu bisa dia bisa terurai, nanti itu bisa menghasilkan gas. Nah, sisa ampasnya itu akan menjadi pupuk. Jadi kalau ada kotoran-kotoran pun itu dimasukkan ke biogas, dia akan mengeluarkan gas dan sampahnya ampasnya itu menjadi pupuk. Nah, ini proyek ini kalau di dalam satu rumah misalnya mempunyai biogas yang tidak terlalu besar ya, itu bisa untuk masak. Berarti nggak perlu beli LPG dong. Jadi mereka bisa sendiri ya. Terus kalau misalnya di mungkin 4 rumah, 5 rumah jadi satu, mengelola sampah bersama-sama, terus biogasnya dipakai untuk 5 rumah,
Nah, ini kan juga bisa mengurangi biaya LPG, dan yang paling penting lagi, kita secara environment ini ramah lingkungan, sampahnya jadi nggak ada. Jadi mengurangi beban pemerintah. Dan kalau kita Yes. tanaman sayur-sayuran di sekitar rumah, nggak usah bingung pupuk. Itu nanti ampasnya bisa jadi pupuk organik yang juga menyehatkan bagi tubuh. Jadi ini Ya. konsep-konsep ini sangat bagus ya. Dari krisis ini bagaimana kita bisa malah mempunyai peluang-peluang yang luar biasa gitu. Baru. Iya. Nah, ini dari tadi ada beberapa teman yang tahu nih, Pak. Katanya konsumsi ikan. Diajak sama Pak Herman untuk konsumsi ikan. Iya, jadi benar ya. Tadi yang dibilang Ipon-Ipon itu adalah Pak Herman memberikan solusi buat teman-teman supaya di rumah itu bisa miara. Gampangnya nih ya, adalah miara ikan lele. Jadi itu ikan lelenya bisa dijual dan juga Ya. bisa dikonsumsi sendiri. Dalam kondisi sekarang kan kita harus cepat gitu loh, manuver untuk beradaptasi dengan kondisi corona ini. Nah, tadi sudah ada 3 insight yang Pak Herman kasih ke kita. Kita mau punya 5 insight karena habis itu juga ada sesi tanya jawab dan juga ada hadiah nih dari Pak Herman buat kita, yaitu satu video yang nanti teman-teman bisa nonton. Pak Herman ngasih saya video, saya juga punya hadiah video buat Pak Herman. Jadi nanti kita lihat ya video apa yang saya tayangkan. Nah, lanjut Pak Herman. Uh, Kalau dari dalam kondisi corona, ya, kan banyak nih teman-teman yang mengalami kesulitan nih Pak Herman. ya, Baik itu dari segi permodalan, baik itu dari segi mungkin mereka baru mulai usaha, startup atau apapun, tiba-tiba corona ini kan mereka banyak sekali yang kandas impiannya. Ya, nah kalau misalnya katakanlah kita memposisikan Pak Herman sebagai orang yang mengalami ini, langkah-langkah taktis apa sih yang Pak Herman mau lakukan? Malam ini kita mau berbagi ya, jadi solusinya kita pengen tahu. Coba kalau Pak Herman yang menghadapi situasi ini, kira-kira Pak Herman akan lakukan apa? uh, saya mesti lihat itu industrinya itu di bidang apa ya. Pasti kan uh, Hmm. macam-macam industri, tapi kita maksudnya kalau sampai kejadian mengalami satu masalah, itu jangan menyerah, jangan putus asa, tapi kita tetap berusaha. Bagaimana kita bisa tetap survive sehingga kalau era COVID ini nanti selesai, kita punya penghasilan jadi double gitu. Jadi kalau Ya. kalau ini banyak sekarang kan punya kerjaan di mall-mall yang mallnya tutup semua. Loh bagaimana? Waduh, ini harusnya mulai dulu saya ke online nih. Tapi dulu nggak kepikir karena online kecil sekali omsetnya. Nah, ya nggak apa-apa. Berarti sekarang yuk dipaksa untuk berjualan melalui online kan satu-satunya karena barangnya ada, tokonya tutup. Bagaimana? Berarti melalui relasi, melalui online, melalui Yes. Yes. usaha, tetap hubungi semua. Bagaimana channel-channel itu bisa bertumbuh. Nah, sehingga yuk Yes. punya database. Dari database itu yang dulunya nggak terpikir, sekarang wah ini mahal nih database ini. Berarti waktu nanti kondisi normal, yuk database tetap yuk lengkapi terus, yuk tetap berhubungan terus. Akhirnya mungkin akan ada penambahan penjualan online atau penjualan melalui database tadi itu yang terus menambah. Misalnya dulu buka restoran. Dulu waktu restoran orang makan di situ nggak pernah tuh ditanyai, nih ada diskon tapi yuk tolong isi nomor telepon, email atau nama, nggak pernah. Nah sekarang kebingungan, waduh nggak punya data nih sekarang ini. Padahal kalau dulu datanya lengkap, wah sekarang tinggal di browsing ke pelanggan-pelanggan yang sudah suka makan di restoran tersebut, kan pasti akan order supaya delivery kan. Tapi karena nggak tahu, Yes. dan saya ini siapa ini sekarang, jadi mulai broadcast-nya melalui WA. Padahal yang di WA kan itu restoran apa, makanannya apa, nggak jelas. Nah ini adalah Ya. kelemahan. Kalau kita mengambil hikmahnya, berarti wow ini pelajaran, berarti nextnya saya harus punya ini begitu ya. Jadi di seluruh bisnis unit masing-masing juga mempunyai banyak sekali peluang-peluang yang dulunya nggak terpikir sekarang terpikir semua gitu ya. Nah ini Ya, kan betul. COVID ini bukan hanya memberikan masalah tapi juga akhirnya memberikan wah tuh ide-idenya kita ini jadi keluar semua gitu. Jadi kalau kita Ya. tidak akan putus asa, kita akan selalu berpikir positif. Nah, di situ harapan-harapan atau peluang-peluang itu akan kita dapatkan. Jadi menurut saya itu
jangan menyerah. Kalau you menyerah terus tidak melakukan apa-apa, ya akhirnya you akan gagal itu dan kesulitan. Iya, Nah, kalau sudah iya, kesulitan, ya sayang gitu ya. Padahal iya. era COVID ini banyak sekali peluang-peluang yang dulunya nggak ada, sekarang justru ada juga itu. Iya. Nah, Pak Herman, ini ada kabar baik nih Pak Herman, buat Pak Herman nih. Ini di dalam yang malam ini yang lagi chat ke kita juga nih Pak Herman, ada beberapa teman-teman yang sudah menjadi toko virtualnya Pak Herman. Ini kabar Wow. baik buat Pak Herman. Jadi ada teman-teman kemarin yang mengalami PHK Pak Herman. Ya, Ini sharing true story aja Pak Herman ya. Nah, ketika mereka DM saya sendiri termasuk pengusaha yang kena lockdown daripada mall kan. ya, Nah, menghadapi teman yang PHK, saya kan waktu itu merasa bahwa ya kondisi mereka jauh lebih sulit lah. Nah, saya kan juga ada kesusahan Pak Herman, tapi saya nggak mau berhenti gitu loh. Oke, mall doang yang di lockdown. Ada orang lain yang lebih susah. Saya harus pikirkan bagaimana caranya memberikan pertolongan. Dan somehow ketemu ide Pak Herman. Dan ide itu, teman-teman di sini luar biasa Pak Herman. Mereka sudah menjadi toko virtualnya Pak Herman ini. Gimana ya, ceritanya? Karena gini, saya punya pengalaman 15 tahun kan membesarkan satu brand yang internasional di Indonesia ya. Pak Herman tentu sudah tahu lah. Pengalaman itu saya tuangkan, saya berikan intisarinya kepada partnernya Pak Herman atau salah satu lini bisnisnya Pak Herman yaitu Menjon. Nah, Menjon ini outfitnya yang ini nih, sekarang saya pakai ini nih. Ya, dari dulu saya pecinta produknya Menjon, tapi saya nggak tahu ternyata Tuhan mempertemukan saya dengan ownernya Menjon, bahkan dengan Pak Herman. Saya nggak pernah pikir ya bahwa itu. Tapi somehow, benar kata Jack Ma, hari ini sulit, besok bisa lebih sulit, tetapi lusa bisa jadi akan jauh lebih indah. Kalau dulu saya menyerah, maka saya tidak akan ketemu hari ini. Jadi, pada saat itu saya pikir dengan pengalaman 15 tahun, saya sarikan, saya bantu teman saya ini. Jadi, teman yang mengalami PHK ini, Pak, saya ajak untuk sama-sama kita melalui platformnya Menzone, kan ada aplikasi, Pak. Saya bantu. Dan hari ini Pak Herman sudah melakukan penjualan Pak Herman. Orang lain lagi pusing ya, tidak ada jualan. Teman-teman yang kena PHK ini malah bisa jualan Pak Herman. ya, ya. Mereka jual produknya kan Menjon ada produk pria, ada wanita, ada yang macam-macam ya. Dan ini momennya Ramadan. Saya bilang, sudah, kamu tidak usah pusing, join di dalam partnership. Partnership ini bagus sekali loh Pak Herman. Kita tahu teman-teman kondisinya sulit. Kayak Pak Herman tadi kan tahu, kalau teman di rumah masih bisa miara ikan, ikannya bisa dimakan, bisa dijual ya. Nah sama Pak, waktu itu saya pikirkan gini, teman-teman itu kan sulit Pak. Punya uang cash kalau disuruh join pendaftaran kan berat. Kasihan Ya. gitu loh. Yang kedua adalah produk teman saya ini, tekstil ini kan banyak yang juga mengalami masalah Pak. Saya udah dengar beritanya gitu loh. Satu-satunya jalan kan kita mesti kolaborasi. Bagaimana ya caranya ya supaya spreading? Saya ketemukan, lalu terjadi Pak Herman. Yaitu tanpa modal, Anda cuma perlu bagikan e-katalog, menyapa konco-konco, menyapa teman-teman baik, siapa tahu masih ada bank yang pegawainya butuh. Kan pegawai bank kan masih kerja semua Pak Herman. Mereka kan pengen lebaran pakai baju yang bagus dong untuk ketemu. Mungkin katakan nggak bisa silaturahmi ke rumah ya Pak Herman ya, tapi kan setidaknya bisa kayak gini gitu loh ya, sungkeman, bisa silaturahmi kan. Pasti maunya pakai bajunya bagus-bagus gitu ya. Nah, saya bilang tawarkan. Coba kamu di PHK dari bank, nggak apa-apa. Mentalnya jangan mental down. Bangkit. Bilang, datang lagi ke banknya. Bilang sama teman-teman kamu yang masih kerja kan. Iya, saya memang. Kemarin saya sudah di PHK. Tapi sekarang, saya sekarang jadi pemilik produk brand ternama di Indonesia. Nah, itu kan tokonya toko kamu sendiri, toko virtual. Datang gitu. Saya sekarang sudah jadi pemilik daripada Menjon. Ya kan? Salah satu kan karena Menjon ini kan di mall-mall kan tutup, Pak Herman. Ya. Jadi saya bilang gini, pengalaman saya bilang, dulu saya partner sampai punya beberapa toko di banyak mall kan. Nah, sekarang kamu pakai pengalaman ini, kamu bilang, datang ke bank, bilang, saya mau menawarkan baju. Saya ini toko virtual, bisa saya melayani kamu. Kasih data, input, udah pengiriman Pak Herman sudah disiapkan sama Menjon, sama minimal semua sudah disiapkan. Jadi cuman user milih yang jadi penjual ini cuman meregistrasikan, yang ngirim dari Menjon langsung dikirim, bahkan ongkirnya ditanggung Pak Herman.
Oke. Ongkir ditanggung, sampai ke Sulawesi, ke Aceh, bisa semua. Komisinya 10% Pak Herman. Lawang dulu saya jual handphone itu, satu handphone itu jual 10 juta, itu cuma 50.000 loh Pak Herman. Ya. Nah sekarang, cuma ngisi-ngisi registrasi, bantu jualan, yang penting semangat gitu ya Pak Herman ya. Dapat 10% Pak Herman. Ada kemauan, ada semangat, Iya, berusaha. Jadi iya, kalau orang bekerja mungkin cuma 8 jam, ya yuk bekerjanya coba 10 jam gitu, misalkan ya. iya, Jadi iya, kerja dianalisa, terus kerjanya smart. Yuk, iya. tahu nggak? Waktu ini saya barusan terlintas ini. Dulu waktu zamannya Avian itu masih baru ya. Itu karyawan kan masih belum banyak, mereknya juga belum terkenal ya. Itu waktu mau masuk di satu kota toko cat yang paling rame, itu ditawarin, selalu nggak mau. Dititipin nggak mau. Kita sampai ngomong, waduh ini cat kami ini bagus loh. Putihnya paling putih, keringnya paling cepat, yuk pasti laku lah di sini. Yuk coba kami titip aja, nggak mau. Jadi akhirnya saya ini bohong kan. Nah kebetulan di kota itu kan saya banyak teman nih. Saya beliin dan cat Avian. Oh, beli di mana? Di toko itu ya. Yuk cari di toko itu. Yuk punya karyawan banyak loh. Tiap hari yuk 2 orang, 3 orang, yuk terus beli Avian. Dia ngomong nggak ada, yuk terus beli ke sana. Ditanyain terus tuh tokonya itu. Nah, saya datang kan seminggu lagi. Pak, gimana Pak? Tolonglah Pak, bantu Avian. Wah itu, dia pikir, oh ini tiap hari ada yang Oke lah, saya belilah. Dia punya cat, dia ngomong. Oke, saya nyoba warna ini, warna ini. Nah, terus saya seneng dong. Saya ngomong sama teman saya, yuk beli dah. Yuk beli itu, tokonya itu. Sudah ada itu. Nanti kalau you sudah beli, saya kasih cuan 10%, saya beli kembali. Wah, ini 10% ini kembali lagi Pak, sekarang menabur lagi. Senang. Jadi saya bukan awal saya mau kasih dia peluang atau terus dia nggak dapat apa-apa, nggak, tetap saya beli. Samping itu kita tetap mempromosikan kalau toko itu sudah jual. Jadi pelan-pelan toko itu rame, ya sudah, saya belinya mungkin cuma 2-3 kali aja. Tapi setelah itu toko itu jadi agen kami dan berkembangnya cukup besar Luar gitu ya. biasa. Iya, Ini Pak Herman. kita melakukan agak tricky, tapi saya tidak merugikan banyak pihak sih. Saya Tidak penasaran aja, merugikan. Ya, kenapa mau beli gitu ya. Jadi keki aja, gimana caranya nih iya. ya. Jadi kita Sebagai harus, pengusaha kan kita harus berpikir, Pak Herman. iya. Jadi Iya, seperti tadi saya kan lihat dari sisi apa eh, di IG live-nya Bro Tommy ini kan langsung waktu itu kan eh, survival mindset gitu ya. Makanya iya, terus iya. keingin ke apa keingetan gitu ya dari sisi kita kalau merusak sarang lebah aja mereka dengan cepat akan membuat sarang baru ya. Kita menghancurkan rumahnya semut, mereka juga langsung membuat baru. Kita menghancurkan sarangnya laba-laba, mereka juga langsung baru. Jadi intinya lebah maupun laba-laba maupun semut itu sudah memberikan kita contoh, memberikan kita inspirasi tentang bagaimana kerasnya kehidupan ini, tapi mereka punya satu tekad, pantang menyerah dan mulai bangkit lagi dan terus bangkit lagi. Jadi mereka nggak Wow. terus terpuruk terus diem enggak. Makanya kalau sekarang dari lebah, semut maupun laba-laba aja mempunyai jiwa pantang menyerah, masa kita yang bisa berpikir terus kita kena COVID yang mungkin ya cuma 3 bulan atau cuma 4 bulan aja kita sudah langsung eh, frustasi, Lepek-lepek. terus tidak melakukan apa-apa di rumah, menunggu, ya nggak bisa dong. Kita tetap harus malah kreatif ini dalam kondisi Iya. saat ini kreatif. Betul, betul Pak Herman. Ini memang luar biasa insight yang Pak Herman kasih. Sederhana banget, tapi benar kita harus belajar ya. Seringkali kita lihat bagaimana, tentu teman-teman di sini pasti pernah ngerusak sarangnya laba-laba. Pasti pernah, ayo. Yang di rumah pasti pernah ngerusakin kawang-kawangnya ya. Makanya sekarang jangan kerjanya kayak gitu ya. Belajar menghargai juga gitu kan. Orang bangunnya susah payah gitu ya. Tapi coba dilihat, benar kata Pak Herman. Begitu dirusak, laba-laba itu pergi, dia bangun lagi. Dia bangun Iya, lagi. iya, Dan setiap orang itu arena pertandingan itu masing-masing. Arena running track itu beda-beda.
Ya kan? Ya. Paling penting adalah bagaimana kita jatuh tapi mau bangkit lagi dan selesaikan pertandingan itu sampai ke garis finish. Jangan pernah menjadi orang lain ataupun membiarkan orang lain menilai Anda. Anda di PHK. Tapi boleh, tidak apa-apa. Nangis sejenak, sedih sejenak, habis di PHK tidak apa-apa. Tapi sekarang, Kotomi kasih jalan, ayo bersama Menjon, Minimal, dan yang lain ini, kita promosi produk, datang. Saya kan lihatnya ini Pak Herman, sekarang kan mau ditutup. Saya kemarin bilang, kan biasa lah ya, namanya juga teman-teman ini kan punya pikiran banyak gitu ya Pak Herman ya, lagi buntu gitu ya. Saya bilang, coba kamu mikir, kamu datang ke bank, kamu nawarkan produk-produk ini pas mau Ramadan, kan orang pada beli, kamu menjadi owner loh. Dulunya kamu staff loh, sekarang kamu jadi owner. Ayo, coba mindsetnya diarahkan ke positif gitu loh, saya bilang gitu. Oh iya juga ya Kak Tommy. Terus saya bimbing, seperti Pak Herman, saya bimbing. Saya ada grupnya Pak Herman, grup WA-nya itu ada. Saya bantu mentoring sampai jam 3 pagi Pak Herman. Kadang-kadang, wih itu antusiasnya luar biasa. Wis, pokoknya Pak Afat itu sampai kewalahan. Waduh, pertanyaannya itu timnya, waduh luar biasa. Pak Tommy, saya ini berjumpa dengan banyak orang sukses ya. Tapi kalau saya lihat mereka mencapai kesuksesan itu, banyak sekali yang tidak langsung bekerja langsung sukses. Jadi mereka mengalami banyak sekali kegagalan demi kegagalan sampai akhirnya mereka menjadi orang yang sukses. Nah, kalau saya tarik benang merahnya, ada kesamaannya. Semua orang yang sukses itu ya selalu tidak putus asa, selalu mempunyai kemauan, semangat untuk dan impian, dia pasti akan jadi sukses, dia pasti akan berhasil. Itu sama itu benang merahnya itu. Jadi kalau saya tarik, oh ini berarti ini kemauan, semangat, pantang menyerah ya, terus selalu berpikir kreatif. Dia kegagalannya dianalisa, oh saya cocoknya di bidang ini, oh saya lebih senang di bidang ini. Sampai dia menuju satu titik, akhirnya sukses. Dan begitu sukses, tinggal multiplikasi, tinggal dimultiple itu sudah gampang sekali untuk menjadi pengusaha yang sukses ya. Yuk meskipun depot, yuk bukannya jual minuman, begitu satu sukses, 2 sukses, 10 sukses, 100 sukses. Ketemu jalannya. Ya di Indonesia biar semuanya Indonesia lah, jangan ada nanti ayam goreng asing, nanti hamburger asing, nanti mau minum kopi, semuanya asing ini. Indonesia ini yang menang kita. Ini di negara ini ya. Jadi kita harus kreatif bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada para konsumen kita sehingga mereka akan kembali menjadi bola saljunya itu semakin lama semakin besar. Akhirnya merek kita sudah jadi merek internasional dan bahkan nantinya bisa jadi internasional. Iya Pak, cinta Indonesia. Jadi bicaranya tadi setelah lihat outfit saya yang temanya seperti batik ini ya, untuk persiapan Ramadan, ini juga menarik Pak. Lihat Bapak ini pakai baju kaos ini oranye aja dari kemarin ya. Kalau bicara oranye ini kita menuju ke poin nomor 5. Kayaknya oranye itu selalu semangat gitu ya kan ya. Selalu ceria, penuh cinta. Jadi teringat satu produk minuman Cleo ya, Cleo Challenge. Di sini banyak banget teman-teman yang malam ini join. Saya tahu pasti sempat stres 30 hari digangguin sama saya karena Cleo Challenge ya kan. Tapi itu peluang ya teman-teman. Malam ini di poin nomor 5 saya sama Pak Herman kami terpikirkan ya. Saat ini memang mungkin corona ini memang meng-shake gitu ya. Shaking kita punya batin, pikiran, dan juga terpaksa meng-shaking kita punya profesi, bahkan usaha kita. Tapi bisa jadi, ini seperti kayak, kalau beras itu kan ditampa, diayak gitu loh ya Pak Herman ya, untuk mendapatkan yang bagus kan. Nah, yang tadi, mention itu, nanti kalau memang teman-teman udah selesai corona, Anda sudah kembali lagi ke profesi masing-masing, ngelamar kerja di bank, dapat lagi, ataupun mungkin usahanya jalan lagi, jual beli mobil bekas, dan sebagainya, nggak ada yang salah kan? Aplikasi itu kasihkan kepada pasangan, kepada anak, kepada mungkin mantu, untuk diteruskan kan bisa. Jadi punya satu toko virtual gitu ya kan, lumayan, tetap bisa jualan. Jadi punya alternatif. Umpama, maaf kata nih, kalau terjadi hal-hal lockdown seperti ini lagi, sudah punya database, punya bisa jualan. Nah, bicara tentang tadi, air minum, ini kan juga kebutuhan. Saya sama Pak Herman melihat bahwa dalam kondisi ketika pasokan-pasokan ini mulai sulit, perumahan-perumahan itu kan air minum tetap perlu, Pak Herman.
Ya, Nah, disitulah ada Clio Rumah Sehat yang kita ingin malam ini juga berbagi buat teman-teman menjadi satu solusi. Kalau tadi ada ternak lele, kemudian juga ada jualan baju secara virtual, ya kan? Nah, sekarang kita mau teman-teman bisa punya kesempatan menjadi bagian dari Clio, yaitu Rumah Sehat Clio mendistribusikan air minum ini. Karena air minum kan diperlukan ya, Pak Herman. Setuju kan ya, Pak Herman ya? Nah, jadi kalau kondisi COVID ini, bagaimana mental kita itu bukan melabel diri kita dengan, saya ini kan direktur, saya dipecat, saya di PHK, saya merasa sangat terhina dan sebagainya. Ya itu kan cuma titipan jabatan profesi. Tapi boleh bangkit dan menjadi pengusaha, mau itu pengusaha lele, mau pengusaha air minum, menurut saya tetap potensinya luar biasa. Bagaimana Pak Herman? Potensinya daripada Rumah Sehat Cleo. jadi kalau kalau Cleo sejak bulan Maret, April ini sudah mempunyai satu program yang tadi Bro Tommy sebutin, Cleo Rumah Sehat. Jadi kita singkatnya CSC, Cleo Rumah CRS ya. Jadi CRS-nya Cleo ini goalnya itu 1.700 sampai 2.000 CRS per bulan. Jadi kalau nanti sampai akhir tahun ya goalnya kurang lebih di 15.000 Cleo Rumah Sehat. Nah itu kami setiap perumahan-perumahan itu menawarkan kepada ibu rumah tangga atau keluarga yang mau menjadi CRS untuk melayani kurang lebih antara 100 keluarga ya di perumahan itu ya. Nah, kalau mereka sudah bisa ngelayanin 100 pelanggan, itu kami pernah ngitung, kalau 100 itu mengkonsumsi galon Cleo, mengkonsumsi botol Cleo, cup Cleo, itu rata-rata dia akan mempunyai penghasilan kurang lebih nih, di 2 sampai 3,5 juta per bulannya. Nah, ini kan bisa menambah penghasilan dari keluarga tersebut ya. Iya. Modalnya juga mungkin cuma 4-5 juta gitu modalnya. Tapi setiap bulan dia bisa menambah penghasilan kan kan uh, bagus untuk uh, apa? Peluang usaha Ya, ya Pak Herman ya di dalam ini kondisi seperti ini. gimana caranya nih supaya sekarang dengan apa banyaknya rumah-rumah yang bisa mereka. Iya iya. Jadi tadi ada apa? Ibaratnya beternak lele di dalam rumah ya dengan kolam sehatnya, ada makanan, ada income, ditambah lagi sekarang juga air minum bisa disiapkan untuk menjadi bukan saja bisa dikonsumsi sendiri menjadi air minum sehat, tapi juga bisa didistribusikan dan meraih profit, keuntungan. Dan ini semua bisa dilakukan dari dalam rumah ya Pak Herman. Iya bisa kan Nah, mereka nanti memakai halaman, memakai apa? Mungkin kalau ada garasi atau ada satu kamar yang hmm, bisa kan bisa pengirimannya bisa setiap hari bisa kan? iya. Betul, Pak Herman. Pak Herman, ini kurang lebih sudah ada 5 insight yang kita dapatkan secara praktis ya. Bagaimana kita itu memperlakukan teman kita di momen seperti ini penting banget. Untuk punya teman-teman baik, teman-teman yang tepat, kemudian kita harus bisa membantu, kata Pak Herman tadi itu. Kasih solusi buat teman-teman kita. Somehow ini kan merekatkan hubungan. Ketika sudah terjadi hubungan yang erat, kan manusia itu kan punya empati ya Pak Herman ya. Ketika kita sudah tolong dia, biasa kan teman kita akan bertanya kembali, loh, kamu sekarang bidangnya apa? Kerjanya apa? Nah, disitulah akan jauh lebih mudah ya Pak Herman untuk kita presentasikan. Mau Ya, itu jasa asuransi, mau itu produk, mau itu mungkin jasa ngajar les dan sebagainya, akan jadi mudah. Berbeda, kamu presentasi, kamu ngoyo kan, meminta perhatian orang. Tapi ya, ketika kamu sudah bantu orang lain, dan orang itu yang bertanya, loh, kamu tuh dari kemarin bantuin saya terus. Kamu sendiri kok banyak waktu? Kamu usahanya apa sih? Oh iya, saya ini guru les Mandarin. Tapi saya sekarang nggak bisa karena sekolahan sudah nggak pakai saya lagi. Lah, tapi kan orang-orang pasti butuh, Pak. Anak-anaknya butuh diajarinnya kan. Nah, mungkin dia bilang, saya ada platform online. Kamu ngajar aja, tak shoot pakai kamera kamu tuh. Tiba-tiba, Pak, saya ada satu temen loh Pak, itu benar-benar kisah nyata Pak Herman. Dia sudah dipecat dari tempat sekolahan ngajar Pak Herman, Mandarin. Dan
itu sederhananya ketika dia membantu teman-temannya lah, jualan roti, jualan somai, dia ikutin Pink Challenge itu, Pak Herman. Jadi kita pakai Instagram untuk bantulah teman-teman kita itu kalau jualan produk kita apa kayak Pak Herman kan kadang lakukan juga tuh di retag, bantuin gitu, kesian ya teman-teman lagi usaha dari dalam rumah. Bahasanya nek nggak iso muji, nggak iso tuku, ojo ngenyek gitu ya kan. Kalau nggak bisa mengapresiasi, nggak bisa mensupport, apalagi nggak beli sama teman, ya jangan menghina, karena kesian orang-orang itu lagi berusaha dari dalam rumah, jualan Ya. roti, jualan apa. Nah, teman kita ini Pak Herman, dia jualan, dia bantu aja tiap hari teman-temannya. Lama-lama kan yang dibantu kan nanya gitu, kamu sendiri kerjanya apa toh? Kok kamu tiap hari bantuin saya nih, saya bisa ngapain? Apa tak kirimin siomay? Enggak, jangan, saya bantuin kamu. Loh, tapi kamu profesinya apa? Saya guru Mandarin, katanya. Oh, guru Oh, Mandarin, gitu. Iya, iya, tapi saya gini. Dia jujur, Pak. Dia jujur keadaan dia. Wah, teman saya ini orang digital. Langsung di-shoot, Pak. Di-shoot, ditaruh di YouTube, Pak. Wah, Pak Herman, luar biasa. Dalam waktu singkat, YouTube-nya itu viral. Dan udah, orang sekarang minta untuk diajarkan secara online, Pak Herman. Semoga oke. ini, saya rasa malam ini menarik ya. Saya sama Pak Herman itu, kita mungkin karena background-nya memang pengusaha gitu ya. Yang merintis dari nol sampai atas gitu ya, kita itu pengen berbagi solusi lah buat teman-teman, nggak teori-teori gitu loh, benar-benar kita kasih jalannya, mungkin dari kisah-kisah yang ada ini teman-teman bisa terinspirasi, lalu mikir, oh iya ya kata Pak Herman tadi, nyara ikan lele, lah kita di sini di lockdown. Di depan rumah saya Pak, itu ada warung jualan nasi goreng, terus sama dia jual lele itu Pak, pecel lele, itu Ya, ramenya tetap aja Pak. Nah, kan kebayang kan kalau kita itu punya lele, kita bisa distribusi ke dia, ya ya sama mestinya kan? kita income-nya kan nggak ada gangguan, Pak Herman. Ya. Dan Ya mereka kan? dapat yang bagus kan juga happy. Itu tadi makanannya Iya, kan hitungkan semua itu. Mulai dari iya, benih, pakan, pakan ternaknya bisa dari Comfit atau dari Jatva atau dari perusahaan-perusahaan pakan ternak kan banyak juga. Jadi ada beberapa alternatif. iya. Menurut Nah, Pak saya Herman, sangat penting kalau untuk kalau kalau kayak air minum kan juga bisa ya, Pak Herman ya, membantu teman-teman ya untuk mendapatkan apa profit daripada mendistribusikan air minum itu. yang penting itu punya spirit, punya kemauan ya. Kalau peluang itu ada di mana-mana, makanya paling penting itu bergaul lah dengan orang-orang yang mempunyai mental positif, yang selalu positif thinking ya, sehingga peluang-peluang itu akan berdatangan gitu. Ya, Jangan banyak mendengarkan berita-berita yang negatif dari sosmed maupun dari WA grup. Kalau yang negatif terus itu masuk ke dalam otak kita, akhirnya kita punya otak ini secara nggak langsung kita akan menjadi orang yang paranoid, negatif thinking, ya semuanya nggak berani, semuanya dianggap resiko. Akhirnya nggak melakukan apa-apa, cuma di rumah iya, saja. Kan tambah celaka ini. iya. Nah, kadang-kadang di momen seperti ini kan banyak juga yang sedih, Pak Herman. Katanya teman-teman yang dulu rame-rame itu hilang semua, Pak Herman. Nah, kalau saya jawabnya itu enggak apa-apa gitu loh. Itu teman-teman yang down. Kalau Iya, badai datang, daunnya hilang, enggak apa-apa. Begitu apalagi pula ranting. orang ini Investor ditinggal itu kan kayak ranting Pak Herman. Ya kan? Tapi ini jadi saatnya kita untuk mengakar Pak Herman. Mencari teman-teman yang tepat untuk gandengan bisa maju. ya. Ya kan? Apalagi dari IG Live, dari YouTube, kan banyak sekali nih orang yang sharing-sharing tentang kebaikan ya. Nah itu Iya. ya terus tiap hari dengerin, itu kan sesuatu yang menurut saya sangat positif dan sangat bagus ya. Tapi setelah Iya. itu harus action, jangan cuma mendengar, punya ide, punya mimpi, tapi terus nggak melakuin apa-apa, ya nggak mungkin bisa bisa kita mendapatkan impian kita, ya harus tetap harus ada usaha ya. Nah nanti Betul. Tetap melangkah, tetap melangkah. Walaupun kita nggak tahu ya. Ya itu kan tentang COVID kapan selesai kan kita nggak tahu pasti. jadi kita Tentang esok hari kita kan juga nggak tahu. Tapi kan keputusan hari ini kita bisa punya kepastian menentukan apa yang mau kita lakukan seperti kata Pak Herman. kalau kita selalu berusaha dengan keras ya, dengan serius ya, seperti kata Bro Tommy toh, buat Tuhan itu terharu. Ya akhirnya you kan tetap mendapat berkat yang luar biasa gitu ya. Iya, sama Pak Herman. Kalau bicara berkat, saya lihat Pak Herman
banyak memikirkan teman-teman yang kondisi. Pak Herman nerima lah, maksudnya saya tahu challenging-nya di Pak Herman juga, namanya juga perusahaan besar, tantangan juga besar. Tapi Pak Herman masih memikirkan secara skala besar bagaimana nih ya teman-teman ini bisa survive gitu ya. Tadi ngasih peluang tentang ikan lele, kemudian air minum, supaya teman-teman itu bisa melalui masa-masa ini bisa ada keuntungan untuk uang dapur lah Pak Herman. Nah, Ya. izinkan saya Pak Herman juga mau ngasih hadiah buat Pak Herman, karena Pak Herman mikirin kita semua nih. Buat saya, orang yang banyak menabur berkat itu pasti diberkati. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau lewat Think Challenge itu kan seringkali teman-teman dibantu ya, jualan, ya kan? Anda tag Tommy Wong, saya retag lagi. Akhirnya banyak yang somainya laku, pangsitnya laku, segala macam roti ya. Bahkan ada Pak Herman, itu ada yang jualannya di Semarang, yang mau beli itu orang Makassar Pak Herman. saya udah sekarang lucu lah liatin teman-teman itu sekarang malah terkonek Pak Herman melalui IG Live, melalui ini indah sih buat saya Pak Herman. Menzon ini tiba-tiba dari Aceh sampai Papua tahu loh Pak sekarang udah. Karena kan teman-teman yang ikut live banyak. Iya, iya. Lalu mereka pikir, oh iya ya kata Bro Tommy bener. Udah uang cashnya dipegang baik-baik, yang penting jualan dulu. Dan memang awal-awal ragu Pak, malu gitu loh. Oh kamu direktur bank kok jualan baju, tapi saya bilang ingat loh, kamu tuh owner ya, beda mindsetnya, harus belajar di situ. Jadi 15 tahun pengalaman itu saya bagikan ke mereka, sekarang sudah jualan Pak Herman dan happy. Ya kan? Nah, Pak Herman yang sebagai ibaratnya Menjon ini kan memang salah satu lini bisnisnya Pak Herman ya. Pasti Pak Herman sebagai ininya juga seneng ya. Nah, Pak Herman kan banyak menabur berkat. Saya juga ingin nih berbagi buat teman-teman semua. Ketika kamu melakukan kebaikan hari ini kepada seseorang, bisa jadi itu adalah cara kamu membantu dirimu di masa mendatang. Pak Herman mungkin dulu-dulu sudah banyak sekali bantu orang. Saya challenge nih teman-teman, saya tanya ya. Kalau sekarang mau masuk iklan ke TV, ke media sosial, mahal nggak? Mesti bayar nggak? Pasti jawabannya harus kan. Pak Herman itu sudah lakukan bagiannya dia. Dia menabur berkat dia, pokoknya dia fokus saja untuk membuka jalan buat orang lain. Yang lainnya dia percayakan Tuhan akan memberkati dia. Dan menurut saya ini luar biasanya. Dalam waktu dekat, teman-teman bisa lihat di salah satu TV yang menurut saya sangat populer saat ini, terutama masa-masa COVID ini, TV ini banyak ditonton. Dan Pak Herman itu mendapatkan produknya dia itu dipromosikan di TV itu secara gratis. Oh. Nah, ini Pak Herman, saya bisa kasih lihat sedikit aja sekelumit kisahnya, dan nanti teman-teman saksikan 1 minggu dari sekarang tayangan itu secara nasional. Ini kisah bagaimana perjalanan Clio Challenge, Pak Herman. Oh. Di mana ada seorang pengusaha yang memikirkan bagaimana kondisi anak-anak kanker yang ada di YKK, ya kan? Dan ini waktu itu masih berusaha memberikan donasi, Pak. Tapi ketika COVID ini, kita kan sudah nggak bisa banyak bergerak, Pak. Nah, nggak bisa banyak bergerak inilah, di situ kita berusaha, saya cuma bisa kasih lihat sekilas ya, biarin teman-teman nanti saksikan. Lalu punya satu ide, Pak, untuk bisa kita kisahkan bagaimana menggunakan aplikasi dari rumah, kita tetap bisa melakukan kebaikan buat anak-anak yang ada di, nih Pak. Nah, Pak Herman, ini nih. Yang ada di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat mereka. Yes, saya akan selesaikan challenge 30 hari ini. Hari pertama Clio Challenge, minum tepat ide sehat. Nah, udah cukup. Saya nggak tahu ini siapa artisnya, tapi yang jelas menjadi satu hadiah buat Pak Herman, bahwa iklan daripada Clio Challenge itu, iklan produk air minum Clio ini akan secara nasional ditayangkan 1 minggu dari sekarang. Ya, kami terima kasih nih kepada Bro Tommy ya, yang sudah berbaik hati membagi ke Yayasan Anak Kanker Indonesia itu ya. Iya, Pak. Jadi waktu itu terpikirkan ini Pak Herman, saya pikir gini, kita kan kalau berbuat baik kan nggak boleh karena kondisi, kalau kita berhenti berbuat baik. Enggak. Ya, kondisi bisa sulit.
situasi bisa sulit. Tapi keputusan kita untuk mau bergerak maju, itulah sebuah keputusan kita untuk menyambut hari esok lebih baik lagi. Nah, ini tersisa kira-kira 9 menit, Pak Herman. Mungkin ini bisa ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya. Semoga berkenan ya hadiahnya ya Pak Herman. Pak Herman abis ini kan ngasih video buat kita semua. Saya juga tadi ngasih hadiah video buat Pak Herman sedikit aja. Biar nanti teman-teman nanti nonton minggu depan. Pastikan ya teman-teman, setelah nanti sharing saya bersama Pak Herman malam ini, ada satu video dari Pak Herman yang menurut saya akan membuka insight Anda, mendapatkan insight-insight baru bagaimana dalam kondisi corona sekarang, di dalam rumah, Anda tetap bisa mendapatkan income. Ini menurut saya sangat praktis dan buat saya sih itu wah ini luar biasa, Pak Herman benar-benar memikirkan kondisi teman-teman sekarang ini. Dan ini menurut saya sangat ideal untuk dilakukan di Indonesia ya. Semua orang pasti bisa ini. Oke. Seperti apa videonya nanti teman-teman nonton ya. Ya. Nah, bicara tentang tadi, mungkin sedikit ada beberapa orang nanya nih Pak Herman, gimana nih Kok Tommy caranya tanpa modal kok bisa jualan fashion ke Indonesia, kemana-mana? Iya, ini benar-benar kok. Ini partnership. Jadi saya mengembangkan, kalau dulu kan kita mau ambil brand yang internasional atau nasional itu kan kita mesti bayar, Pak Herman. Bayar kayak semacam franchise, segala macam. Di momen corona, saya nolkan, Pak Herman. Nggak ada. Karena ada bersama Pak Vero, semua tuh baik sekali, Pak Herman. Dikasih jalannya gitu. Oke. Dikasih jalannya, jadi teman-teman bisa jualan. Pak Tommy kan bisa menawarkan mereka dari e-katalog kan ya, produk-produknya kan banyak sekali. Iya, jadi ada beberapa nih, di sini ada Pak Sunarto itu dari Cirebon juga sudah jualan, jadi produk-produk itu ibaratnya kayak kita itu seperti mall, Pak Herman. Iya. Kita jadi mall, kan orang nggak bisa ke mall. Saya bilang sama mereka, kalian yang jadi mall, kalian bawa nih koleksi fashion ini, tawarkan ke bank, tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang sekarang masih aktif kan. Lalu ketika mereka ada orderan, tolong diisi saja. Lawang cuman bagi e-katalog, ngisi, sudah langsung Pak, dapat 10%. Sini jualan handphone 10 juta, 50 ribu. Ini 10% Pak Iman. Kan luar biasa. Betul. 10 juta itu berarti kan, kalau dia 10% kan dapat 1 juta Pak Herman. Luar biasa menurut saya. Di momen sekarang loh Pak Herman, bagi e-katalog doang. Bro Tommy, termasuk tadi seperti iponnya ikan lele tadi, kalau mereka memang memasarkan di satu desa, di desa tersebut ada 10 keluarga, 20 keluarga, nah dia kan juga bisa mendapatkan keuntungan kan dari sana. Iya. Juga bisa. Dan itu. Yang namanya ikan itu kan namanya diberkati Tuhan ya Pak ya? Banyak sekali peluang itu sesungguhnya. Ya. Iya, ikan itu menurut saya diberkati Tuhan, Pak Herman. Ketika ikannya sudah banyak, bisa didistribusikan ke warung-warung terdekat, jualannya bisa untung, buat makan sendiri juga untung. Kalau masih ada ikan yang lebih, bisa mungkin bantu ya. Kondisi sekarang kan mungkin di luaran banyak yang susah ya Pak Herman. Mungkin ada security, tukang sampah yang mungkin kesulitan. Nah itu kan bisa dikasih, dan teman-teman nggak ada mengeluarkan apa dari income itu nggak keluar lagi kan. Namanya ikan itu kan lahir, breeding gitu kan banyak ya. Semakin Anda banyak menuai menabur kebaikan, banyak pula Tuhan akan memberkati. Ya, betul. Saya sering beli air. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak Herman. Coba ya 5 menit sisa ini saya kasih teman-teman, saya bacain pertanyaannya deh. Seru banget ini. Tadi sampai 400-an lebih orang yang join ya. Saya sering beli air mineral di Oke. Tapi kenapa ya kok nggak ada Cleo di sana? Tapi kalau beli di minimarket yang lain selalu ada. Penasaran, apa termasuk strateginya? Oh, jadi gini Pak Herman, katanya dia mau beli di tertentu, itu tidak ada. Tapi tidak apa-apa, nanti dalam waktu dekat bersama Pak Herman dan juga Kok Tommy, kita akan menyediakan buat Anda. Di mana-mana nanti ada Cleo Rumah Sehat. Kalau sekarang ini Cleo itu kalau di Indomaret, itu ada co-branding kan, jadi ada brandingnya Indomaret dan ada brandingnya Cleo. Di Alfamart juga sama, ada co-branding juga. Jadi memang tidak memakai labelnya Cleo, karena kami memang bersama-sama dengan mereka membuat produk yang co-branding.
Ya, ini ada penjelasan tuh tentang co-branding dari Melissa, yaitu di Indomaret itu co-branding dengan Alfamart dan Cleo. Oke. Nah, semoga Ini menjawab ya. Yang co-branding itu isi dalamnya berarti tetap ya, Pak Herman. Air minumnya karena itu Cleo juga ya. iya. Hmm, oke. Nah, kalau kalau Cleo ini kelebihannya kalau yang galon, Bro Tommy, galonnya Cleo ini Yes. kan tidak mengandung bisphenol E. Karena sekarang ini 95% galon yang ada di pasar, yang kebanyakan warnanya biru, itu adalah polikarbonat. Nah, polikarbonat itu kalau kena panas waktu diproses, waktu disimpan di halaman, waktu di truk, waktu di toko-toko, ditaruh etalase depan toko, itu kan kena panas. Nah, bahayanya kalau panasnya itu ekstrim, itu bisa dari plastiknya itu bisa mengeluarkan bisphenol E yang mengkontaminasi air minumnya. Nah, secara jangka Ya, panjang itu tentu nggak bagus. Jadi ya, kami dari Cleo pun memikirkan kami tidak mau memakai polikarbonat, kami memakai PET yang mana bahan bakunya juga 100% virgin. ya. Banyak Nah, kali diberikan ke konsumen ya. Jadi bukan hanya pricing saja, tapi tentang konten airnya, juga tentang kemasannya. Jadi semuanya memberikan kebaikan lah. ya, tersisa 2 menit ya Pak Herman. Mungkin gini, saya kasih satu solusi instan buat teman-teman ya. Kalau Pak Herman tadi kan udah ngasih itu untuk bagaimana partnership dengan Menjon tanpa modal udah bisa jualan fashion. Kemudian ada bisa jual apa miara ikan lele untuk di dalam rumah dan juga distribusi air minum. Nah sekarang caranya adalah bagaimana teman-teman bisa masuk untuk jualan di momen seperti ini. Nggak bisa ketemu orang dan sebagainya. Please teman-teman, kalau masuk di dalam WhatsApp group, jangan belum apa-apa udah langsung blasting dulu video maupun jualan produk Anda. Biasakan mengamati, ingat pesan Pak Herman, amati dulu, lihat kesulitan orang lain apa, baru kemudian bantu teman-temanmu, selesaikan, berikan solusi bagi mereka, selesaikan problem mereka. Ketika mereka bertanya, maka disitulah waktunya tepat untuk Anda menjualkan jasa maupun produk Anda. Semoga insight dari Pak Herman maupun saya malam ini bisa bermanfaat dan langsung dipraktekkan oleh teman-teman semua. Pak Ya, Herman, 1 menit terakhir, sebagai sahabat, sebagai brothers, saya senang sekali Pak Herman sehat bersama keluarga besar tercinta. Kita terus berbagi buat kebaikan Indonesia. Terima kasih banyak Pak Herman waktunya. keep moving, stay positive environment ya. Salam bahagia, sehat dan sukses selalu untuk kita bersama. Amin.